Sebenarnya, bagi Arya Smith, meskipun dia telah melihat berita dan video yang diunggah oleh Andi dan dia sangat membenci Chandra Smith, dia tetap tidak berani langsung berhadapan dengan ayahnya. Alasan dia tidak berani melawan sangatlah sederhana, karena dia tidak memiliki cukup kekuatan. Apalagi saat ini Arya Smith bahkan sudah tidak memiliki status sebagai kepala keluarga Smith. Ayahnya Chandra Smith masih merupakan penguasa sejati keluarga Smith. Selain itu, perbedaan antara masyarakat modern dan masyarakat feodal sangat besar. Di zaman feodal, seseorang masih bisa melakukan kudeta untuk merebut tahta. Tetapi di masyarakat modern, semuanya diatur oleh hukum. Hampir seluruh aset grup Smith berada atas nama Chandra Smith sendiri. Bahkan para pemegang saham lainnya yang memiliki bagian dalam perusahaan tetap harus memberikan hak suara mereka kepada Chandra Smith. Merebut kekuasaan dari tangan Chandra Smith hampir mustahil. Bahkan kalau Chandra Smith dibunuh, asetnya tetap berada dalam kendali dana perwalian besar. Anggota keluarga Smith lainnya hanya bisa menerima tunjangan hidup dari dana tersebut secara berkala. Tetapi mereka tidak akan pernah bisa mendapatkan kendali atas keluarga Smith. Karena itulah, meskipun Arya Smith tahu bahwa ayahnya ingin membunuh istrinya dan bahkan berencana membunuh putrinya, dia tetap tidak berani pulang untuk menantang. Karena kalau dia berani meninggalkan Australia tanpa izin dari Chandra Smith, kemungkinan besar dia akan langsung ditahan begitu kembali. Karena alasan itulah, meskipun Arya Smith sangat mengkhawatirkan keselamatan Shiva, dia tetap tidak berani meninggalkan Australia sedikit pun, sampai sang ayah memberi perintah. Bahkan dia tidak berani menelpon untuk mempertanyakan kepada ayahnya, karena kalau dia sampai membuat ayahnya marah, nasibnya hanya akan menjadi lebih buruk dari sekarang. Josh masih muda dan belum pernah benar-benar mengalami hal-hal besar dalam hidupnya. Kejadian paling serius yang pernah dia alami adalah saat diculik di Jepang. Sebenarnya saat diculik itu pun dia sudah kehilangan akal. Sepanjang proses itu dia ketakutan, seperti burung puyuh yang hampir mati ketakutan. Bahkan jauh lebih panik dibandingkan adiknya Shiva. Kini semua tekanan tertumpuk di pundaknya, menekannya hingga sulit bernapas. Dia sangat berharap ayahnya bisa segera pulang dan menjadi tumpuan baginya. Sayangnya meskipun dia sendiri berani menentang sang kakek, namun ayahnya tidak. Mendengar ayahnya berkata agar menunggu sedikit lagi, Josh tidak bisa menahan emosinya dan berteriak, "Menunggu lagi? Sebenarnya apa yang sedang ayah tunggu? Apakah ayah ingin menunggu sampai ada kabar kematian ibu dan Shiva, baru pulang untuk menghadiri pemakaman mereka?" Saat itu juga setiap kata yang keluar dari mulut putranya terdengar seperti tamparan keras yang mendarat di wajah Arya Smith, hingga membuat hatinya terasa perih dan berdarah. Namun, dia tidak punya pilihan lain. Pengalaman yang telah dia lalui jauh lebih banyak dibandingkan Josh. Dia tahu apa itu tidak bertindak gegabah, dan lebih tahu apa itu merencanakan dengan matang sebelum bertindak. Menurutnya, mengetahui bahwa lawan memiliki senjata tetapi tetap maju dengan tangan kosong hanyalah tindakan gegabah tanpa strategi. Orang seperti itu hanya akan menjadi umpan meriam bagi orang lain. Bagaimana mungkin bisa menjadi jenderal besar yang memimpin pertempuran dengan gagah berani? Dalam pandangannya, putranya yang telah membuat marah sang ayah sudah cukup bodoh. Kalau pada saat seperti ini dia juga berani melawan kehendak ayahnya dan buru-buru kembali dalam situasi yang begitu sensitif, maka itu sama saja dengan menyentuh titik terlarang sang ayah. Kalau sang ayah berpikir bahwa dia berkhianat, maka dia tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk bangkit kembali seumur hidupnya. Oleh karena itu, dia hanya bisa menahan diri dan menjelaskan dengan sabar, "Josh, kau ingin ayah kembali untuk membantumu. Tetapi tahukah kau, dengan karakter kakekmu, kalau ayah kembali sekarang,
Mungkin bahkan sebelum kita bertemu, ayah sudah kehilangan kebebasan. Bahkan, mungkin seumur hidupmu kau tidak akan pernah bisa bertemu dengan ayah lagi." Setelah mengatakan itu, dia terdiam beberapa detik sebelum melanjutkan dengan serius. "Josh, dengarkan ayah kali ini. Sekarang sudah terlalu larut. Temukan tempat aman untuk menginap terlebih dahulu. Besok setelah memastikan keamananmu, hubungi kakekmu dari pihak ibu. Minta dia dan pamanmu untuk mengirim orang untuk membantumu mencari keberadaan ibu dan adikmu. Beri ayah waktu 1 hari. Kalau dalam 1 hari kakekmu tidak menghubungi ayah, maka ayah sendiri yang akan memohon kepadanya. Apapun yang terjadi, ayah akan membuatnya mengizinkan ayah pulang." Di dalam hati, Josh merasa marah dan ingin mengumpat. Namun setelah merenung sejenak, dia menyadari bahwa perkataan ayahnya memang masuk akal. Sebaliknya, ayahnya telah mempertimbangkan segalanya dengan matang, sementara dirinya terlalu impulsif dan emosional. Memikirkan hal ini, dia berkata pelan, "Baik ayah, aku mengerti. Ayah tidak perlu mengkhawatirkanku. Nanti aku akan menghubungi kakek. Kalau ada perkembangan, aku akan memberitahu ayah." Arya Smith mengangguk dan berpesan, "Jangan menelpon kakekmu malam ini. Aku yakin dia pasti sedang sibuk mengatur pencarian untuk ibumu dan adikmu. Jadi jangan mengganggunya. Hubungi saja besok." Saat dia berbicara, tiba-tiba ada panggilan masuk di ponselnya. Ketika melihat layar, dia terkejut dan berseru, "Kakekmu menelponku." Menerima telepon dari Chandra Smith, Arya Smith merasa bahwa ini adalah sesuatu yang masuk akal, tetapi juga di luar dugaannya. Dia segera menenangkan putranya dengan beberapa kata, lalu menutup telepon dan beralih untuk menjawab panggilan dari Chandra Smith. Dia sangat ingin mengetahui niat ayahnya. Begitu telepon tersambung, Arya Smith sedikit gugup dan berkata, "Ayah, kenapa ayah menelponku larut malam begini?" Di ujung telepon, Chandra Smith menghela napas dan berkata, "Arya, ayah menelponmu untuk meminta maaf kepadamu." Kemudian dia bertanya, "Video yang beredar di internet, kau pasti sudah melihatnya bukan?" Arya Smith menjawab dengan jujur, "Iya ayah, aku sudah melihatnya." Begitu dia selesai berbicara, dia buru-buru menambahkan, "Ayah, aku tahu ayah pasti punya sedikit ketidaksukaan dengan Hana. Tetapi aku percaya ayah tidak akan pernah berniat mencelakai Ziva. Robin dan Maxim pasti telah dipaksa oleh seseorang, sehingga mereka mengatakan omong kosong di video itu, dan menjadikan ayah sebagai kambing hitam." Kata-kata Arya Smith ini langsung membuat hati Chandra Smith terasa hangat dan terharu. Dia benar-benar tidak menyangka kalau dalam situasi seperti ini, putra sulungnya masih bisa tetap objektif dan rasional, bahkan langsung mengungkapkan kebenaran yang paling ingin dia teriakkan kepada dunia. Kebenaran itu adalah bahwa dia sama sekali tidak pernah berniat membunuh Ziva. Satu-satunya yang ingin dia bunuh hanyalah menantunya, Hana. Tetapi sekarang baik Maxim maupun Robin telah secara terbuka menuduhnya sebagai pelakunya dalam video itu. Semua kesalahan dan tuduhan palsu dilemparkan kepadanya, dan video itu sudah dilihat oleh lebih dari 1 miliar orang di seluruh negeri. Dia benar-benar tidak punya cara untuk membela diri. Saat ini Chandra Smith merasakan perasaan yang hangat. Dia tidak menyangka bahwa putra sulungnya yang paling tidak mungkin memahami dirinya justru bisa menyingkap kebenaran hanya dengan 1 kalimat. Ini bukan hanya membuatnya terharu, tetapi juga memberikan kejutan yang menyenangkan. Sebenarnya kata-kata Arya Smith memang disengaja. Di dalam hatinya dia sangat membenci Chandra Smith. Karena meskipun Ziva benar-benar bukan korban dari tindakan Chandra Smith, lalu bagaimana dengan Riani? Bukankah itu kejahatan yang tidak bisa dibantah? Selain itu, fakta bahwa dirinya dibuang ke Australia dengan tuduhan palsu juga merupakan perbuatan sang ayah. Dalam kondisi seperti ini, kebencian Arya Smith terhadap Chandra Smith tidak akan pernah berkurang sedikit pun.
Namun dia dengan cerdik menyembunyikan semua emosinya yang negatif. Sejak awal dia menunjukkan pemahaman penuh terhadap sang ayah, dan ini langsung memenangkan simpati serta perasaan baik di hati Chandra Smith. Chandra Smith menghela napas dan berkata, "Arya, kau benar-benar memahami ayah. Ziva adalah cucu yang paling kusayangi. Bagaimana mungkin aku tega mencelakainya? Para netizen di luar sana benar-benar bodoh. Mereka begitu saja percaya pada fitnah orang-orang jahat." Kemudian dia buru-buru melanjutkan, "Oh ya, Arya, keluarga kita telah mengalami begitu banyak peristiwa besar yang datang bertubi-tubi. Kau tidak bisa lagi tinggal di Australia menikmati hidup santai sendirian. Segeralah pulang dan bantu ayah melewati masa sulit ini." Mendengar kata-kata itu, ekspresi Arya Smith langsung berubah lebih buruk daripada orang yang baru saja menelan kotoran. Dia bergumam di dalam hati, "Orang tua ini memang punya caranya sendiri. Jelas-jelas dia yang membuangku ke Australia dan secara tidak langsung mengurungku. Tapi sekarang ketika dia butuh bantuanku, dia malah bilang aku sedang menikmati hidup santai di sini. Kurang ajar. Apa enaknya hidup di tempat bobrok seperti ini?" Meski hatinya penuh dengan sumpah serapah, Arya Smith tetap mengikuti permainan sang ayah dan berkata dengan nada hormat, "Ayah, aku benar-benar minta maaf. Selama ini aku memang terlalu santai. Kalau ayah membutuhkanku kembali untuk membantu, aku siap menerima perintah ayah kapan saja." Arya Smith memang ingin kembali, tetapi dia tidak bisa langsung menunjukkan antusiasme berlebihan. Meskipun sang ayah sudah membuka jalan, dia tetap harus menyerahkan keputusan akhir kepada ayahnya. Dengan mengatakan "aku siap menerima perintah kapan saja", dia menunjukkan dua hal. Pertama, rasa hormat mutlak terhadap ayahnya. Kedua, sikap rendah hati yang bisa mengurangi kewaspadaan sang ayah terhadapnya. Seperti yang diduga, Chandra Smith merasa sangat puas mendengar kata-kata itu. Dia segera berkata, "Baiklah, aku akan segera menyiapkan pesawat di Australia. Segera bersiap untuk kembali." Setelah itu dia menambahkan, "Oh iya, aku berencana meninggalkan Jakarta secepatnya untuk menghindari sorotan. Kalau tidak, sebelum matahari terbit, polisi dan keluarga Wijaya pasti sudah datang mencariku. Itu pasti akan sangat merepotkan." Arya Smith buru-buru bertanya, "Ayah, kalau begitu, ayah mau pergi kemana?" Chandra Smith menjawab, "Aku akan pergi ke Manado. Di sana kita punya beberapa aset dan sebuah villa besar. Aku ingin menenangkan diri di sana sejenak. Lagi pula Manado dekat dengan Makassar. Lebih mudah bagiku untuk mengendalikan situasi dari sana." Arya Smith bertanya, "Kalau begitu ayah, apakah aku harus terbang ke Jakarta atau langsung ke Manado?" Chandra Smith menjawab, "Langsung ke Manado. Aku akan segera naik helikopter ke bandara dan seharusnya bisa sampai di Manado dalam waktu beberapa jam. Kau langsung terbang ke sana. Aku akan menunggumu di Manado." Arya Smith segera berkata, "Baik, aku akan segera bersiap-siap." Chandra Smith kemudian berkata dengan nada yang lebih emosional, "Arya, ada beberapa hal yang sulit bagiku. Aku harap kau tidak menyalahkanku, terutama soal Hana. Aku benar-benar tidak punya pilihan lagi. Aku hanya ingin melindungi kehormatan keluarga Smith." Tanpa ragu, Arya Smith menjawab, "Ayah, jangan khawatir. Aku 100% memahami ayah." Kemudian dia menghela napas dan melanjutkan, "Jujur saja, selama bertahun-tahun, Hana tidak pernah bisa melupakan Sandi. Bahkan sebelum kami resmi bercerai, dia sudah pergi ke Makassar untuk membeli rumah yang pernah ditinggali Sandi. Kalau dilihat dari sudut pribadi, ini adalah penghinaan bagiku. Dan kalau dilihat dari sudut keluarga, ini adalah tamparan bagi seluruh keluarga Smith.
Kalau ayah tidak mengambil tindakan untuk menyelesaikan masalah ini, aku sendiri tidak akan membiarkannya begitu saja setelah aku kembali. Mendengar ini, Chandra Smith merasa sangat puas dan berkata, "Arya, kau benar-benar memahami prioritas yang lebih besar. Tidak salah lagi, sebagai putra sulung keluarga Smith, kau memiliki pandangan yang jauh lebih tajam dibandingkan kebanyakan orang." Kemudian dia melanjutkan, "Sudah malam, bersiaplah segera. Kita akan membahas lebih lanjut setelah kau tiba." Arya Smith berkata dengan hormat, "Baik ayah. Ayah juga akan bepergian di malam hari. Harap jaga kesehatan ayah." Chandra Smith menjawab, "Baik, aku tahu." Lalu, seolah-olah baru mengingat sesuatu, dia berkata, "Oh iya, Arya, saat semua ini baru terjadi, Josh datang kepadaku dan membuat keributan besar. Lalu dia menghilang entah kemana. Kalau dia menghubungimu, tolong sampaikan permintaan maafku kepadanya. Aku tahu aku punya temperamen buruk. Katakan padanya untuk tidak terlalu memikirkan hal itu." Arya Smith tidak menyangka kalau ayahnya akan secara aktif meminta maaf kepada putranya. Dia buru-buru berkata, "Ayah, Josh baru saja menelponku tadi. Anak itu masih belum cukup matang dan kurang pengalaman dalam menghadapi situasi seperti ini. Dia mudah terpengaruh oleh informasi dari luar, sehingga tidak bisa melihat inti dari masalah ini. Mohon jangan terlalu memikirkannya. Begitu aku kembali, aku pasti akan membawanya ke hadapan ayah untuk meminta maaf secara langsung." Mendengar ini, Chandra Smith sangat puas dan berkata, "Kalau begitu, aku tenang sekarang. Cepatlah kembali. Aku menunggumu di Manado." Kelebihan Chandra Smith dibandingkan dengan ayah dengan Arya Smith adalah bahwa dia bisa membangun sebuah kerangka pemikiran berdasarkan petunjuk-petunjuk kecil yang ada di pikirannya. Dan dalam kerangka tersebut, dia menyimpulkan adanya sosok misterius bernama Andi Rewa. Sebenarnya Chandra Smith selalu menjadi orang yang sangat cerdik, seorang rubah tua yang perencanaannya hampir tanpa celah. Namun beberapa kali dia gagal hanya karena dia tidak bisa memperhitungkan variabel seperti Andi yang mengubah segalanya. Kali ini dia menduga bahwa Shiva tidak mati dan kemungkinan diselamatkan oleh seorang ahli. Itulah alasan kenapa dia memutuskan untuk berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkan keluarga Arya Smith. Langkah pertamanya adalah Arya Smith, kepala keluarga ini. Telepon tadi tidak hanya menenangkan Arya Smith, tetapi juga menyampaikan permintaan maaf untuk Josh di hadapan Arya Smith. Kalau Arya dan Josh mempercayai kata-katanya, maka dia setidaknya sudah berhasil menyelamatkan separuh keluarga ini. Meskipun Arya Smith tidak bisa begitu saja memaafkan Chandra Smith, namun pada saat itu hatinya sedikit lebih tenang karena permintaan maaf yang tulus dari Chandra Smith. Lagi pula, Chandra Smith tidak pernah merendahkan diri untuk meminta maaf sepanjang hidupnya. Dan tiba-tiba dia meminta maaf dengan lisan. Tentu saja, ini mengejutkan Arya Smith. Selain itu, Arya Smith tidak mengetahui keberadaan Andi, sosok misterius itu, sehingga dia tidak tahu motivasi sejati dari sikap lunak Chandra Smith. Ditambah lagi, Arya Smith sendiri diasingkan ke Australia. Jadi, bahkan kalau Chandra Smith telah melakukan kesalahan terhadapnya, tidak ada alasan bagi Chandra Smith untuk meminta maaf. Chandra Smith bisa saja menahannya sepenuhnya di sana untuk memastikan tidak ada lagi ancaman dari dirinya. Sesuai dengan cara Chandra Smith yang biasa. Namun Chandra Smith tidak memilih jalur itu, melainkan memilih untuk merendahkan diri, meminta maaf, dan memohon pengampunan. Ini membuat Arya Smith merasa kalau Chandra Smith mungkin benar-benar telah menyadari kesalahannya dan berniat untuk memperbaikinya.
Keinginan Chandra Smith untuk menebus kesalahan dan mengizinkan Arya Smith kembali ke tanah air seolah-olah menunjukkan bahwa dia siap untuk mengembalikan posisi Arya Smith sebagai pewaris. Tidak ada yang akan menentang warisan keluarga bernilai triliunan. Jadi selain terkejut, hati Arya Smith juga dipenuhi dengan kegembiraan yang tak tertahankan. Namun di satu sisi dia merasa cemas dan khawatir tentang nasib putrinya yang belum jelas. Sementara di sisi lain dia merasakan kegembiraan karena melihat kesempatan untuk membalikkan nasibnya. Perasaan yang sangat berbeda itu bercampur aduk, membuat Arya Smith merasa malu. Perasaan malu itu muncul karena dia menyadari bahwa dia tidak bisa menghentikan kegembiraannya di dalam hatinya dalam situasi seperti ini. Dan ini memberinya pemahaman yang mendalam tentang satu hal. Kenapa di zaman dahulu sering terjadi perebutan kekuasaan dan posisi di antara keluarga yang dekat. Saudara yang membunuh saudara, anak yang membunuh orang tua, dan banyak contoh serupa dalam sejarah. Penyebab utamanya adalah karena kepentingan yang ada di depan mereka begitu besar. Cukup besar untuk mengabaikan darah dan hubungan keluarga. Kalau mengorbankan orang terdekat bisa menghasilkan 100 juta, tidak banyak orang yang akan setuju. Namun kalau mengorbankan orang terdekat bisa menghasilkan 100 miliar atau bahkan 1 triliun, mungkin banyak orang yang akan kehilangan akal oleh keuntungan besar ini. Arya Smith juga manusia biasa, dengan segala perasaan dan keinginan. Setelah diasingkan ke Australia, dia merasakan kehilangan kekuasaan yang sangat dalam, dan rasa kehilangan itu sangat mengganggunya.